Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mem Almira dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan artikel untuk UAS Korpus dengan judul Representasi Gender pada Buku Cerita Anak. Isi presentasi ini akan memaparkan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan referensi yang digunakan. Yang pertama ada pendahuluan. Perlu diketahui bahwa buku cerita anak yang disebutkan di sini adalah buku cerita yang berisi teks dan disertai dengan visualisasi menarik. Biasanya banyak digunakan dalam proses pembelajaran, baik di institusi akademik maupun di rumah. Nah, buku cerita anak bukan hanya sekadar buku bacaan saja, melainkan juga menjadi media pembelajaran yang mendukung perkembangan mereka. Anwar juga menyebutkan bahwa buku cerita anak adalah media informasi yang mampu memberikan informasi tentang identitas dan peran gender serta pembentukan karakter untuk anak-anak. Namun sayangnya masih ada banyak buku-buku cerita anak yang memuat wacana bias gender berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, apabila anak-anak disuguhi dengan buku-buku cerita yang memuat wacana bias gender, maka hal ini bisa mempengaruhi persepsi mereka terhadap peran, sifat, maupun emosional yang dimiliki oleh gender tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian saya kali ini adalah memberikan gambaran bagaimana perempuan dan laki-laki direpresentasikan dalam buku cerita anak. Apakah ada stereotip tertentu berkaitan dengan peran, karakter, dan lain sebagainya. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan panduan penulisan buku cerita anak selanjutnya. Yang kedua, ada tinjauan pustaka yang berisi konsep-konsep. Representasi yang dimaksud di sini adalah praktik mengkonstruksi makna menggunakan tanda dan bahasa. Sementara gender adalah sesuatu yang dikonstruksi secara budaya dan sosial. Jadi, gender tidak dianggap sebagai fenomena yang sudah ditentukan, melainkan sebuah konstruksi yang dilakukan melalui wacana dan praktik sosial lainnya. Sari juga memaparkan pendapatnya pada penelitian yang telah ia lakukan sebelumnya bahwa gender merupakan hasil pemikiran manusia atau rekayasa manusia yang dibentuk oleh masyarakat sehingga bersifat dinamis. Dapat berbeda-beda tergantung pada adat istiadat, budaya, agama, sistem nilai dari suatu bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Penelitian mengenai representasi gender tentu sudah banyak dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan Wulansari pada tahun 2020 dengan judul Bias Gender dalam Perbandingan Hasil Terjemahan Buku Cerita Anak, Dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih melalui penerjemah dan Google Translate. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa penggambaran peran laki-laki masih diunggulkan daripada peran perempuan. Masih ada peran gender tradisional di dalamnya. Lalu pada tahun selanjutnya, Yuswara juga melakukan penelitian mengenai citra perempuan dalam buku anak 20 cerita manis diambil dari majalah Bobo. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa cerpen-cerpen tersebut tak terlepas dari wacana bias gender dan citra perempuan. Perempuan digambarkan sebagai makhluk irasional dan perempuan dalam figur seorang ibu, sementara bias gender yang ditemukan di dalam penelitian tersebut berupa toksik maskulinitas dan subordinasi perempuan. Tahun selanjutnya, Sugiyarti melakukan penelitian mengenai representasi maskulinitas laki-laki dalam cerita rakyat Nusantara. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa cerita rakyat Nusantara masih didominasi laki-laki. Citra laki-laki didominasi oleh karakter positif seperti berfisik kuat, memiliki jabatan, berkuasa, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 2023, Sari melakukan penelitian dengan judul Representasi Gender dalam Cerita Tematik Bilingual Aku Cinta Kebersihan karya Rian F. Rahman. Cerita tematik bilingual Aku Cinta Kebersihan dalam hasil penelitiannya
belum ramah gender. Cerita tersebut tidak dapat menunjukkan peran gender pada laki-laki dan perempuan dengan jelas karena digambarkan secara unisex. Oleh karena itu, kebaruan penelitian dalam artikel saya nanti adalah menggunakan metode linguistik korpus dengan asumsi melalui dengan menggunakan metode ini data-data yang digunakan bisa mencakup data-data besar karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan metode linguistik korpus untuk meneliti representasi gender pada buku cerita anak. Yang ketiga ada metodologi. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran mengenai limitasi data, bahwa data yang saya pilih di sini adalah buku cerita anak terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbud yang memuat 70-80% gambar per halaman dan berbahasa Indonesia. Mengapa saya memilih buku cerita anak terbitan dari Kemdikbud? Karena yang pertama memang data-datanya mudah untuk didapatkan karena bisa diunduh melalui repositori Kemdikbud dan buku cerita anak yang diterbitkan oleh Kemdikbud ini tidak hanya berhenti di dalam repositori saja atau bisa diakses secara online, tapi ternyata buku cerita anak yang diterbitkan oleh Kemdikbud juga didistribusikan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Kemudian kenapa saya memilih buku cerita yang memuat 70-80% gambar per halaman? Karena asumsinya adalah semakin banyak, semakin besar persentase gambar dan semakin sedikit persentase teks yang ada di dalamnya, itu memudahkan saya dalam membagi data antara buku cerita anak yang berisi tokoh perempuan sepenuhnya dan tokoh laki-laki sepenuhnya. Dan di sini saya memilih buku cerita anak yang berbahasa Indonesia karena beberapa buku cerita anak yang diterbitkan oleh Kemdikbud itu ada yang berbahasa daerah. Data yang sudah terkumpul saat ini ada 51 buku cerita anak yang terdiri dari 20 buku sepenuhnya memuat tokoh laki-laki dan 31 buku sepenuhnya memuat tokoh perempuan. Diterbitkan pada tahun 2019, mencakup buku bacaan untuk PAUD dan SD atau MI kelas 1, 2, 3. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang pertama adalah mengumpulkan data dan membuat korpus, kemudian membuat daftar frekuensi dan kata kunci berupa nama tokoh dan kata ganti orang, kemudian memeriksa kolokasi dari kata kunci yang sudah didapat untuk melihat kata-kata tersebut muncul bersama kata apa. Kemudian melakukan interpretasi data, memberikan penjelasan, dan mengevaluasi kritis berdasarkan olah data menggunakan linguistik korpus yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam merancang rancangan artikel ini. Barangkali teman-teman dan Bu Almira ada pertanyaan, saran, maupun masukan yang bisa membangun rancangan penelitian ini, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ivan. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau mungkin masukan? Adakah? Mungkin saya tanya ke Mbak Iva dulu ya. Pertama kan ini tadi sudah diklasifikasikan bahwa ini tokohnya laki-laki, satunya tokohnya perempuan. Oke, nah nanti setelah itu kira-kira setelah kan berarti sudah diklasifikasikan kan. Setelah itu step yang akan dilakukan adalah nanti disendirikan atau nanti analisisnya dicampur semua teks itu atau seperti apa? Atau yang tokohnya laki-laki sendiri nanti seperti apa? Kemudian yang perempuan sendiri seperti apa atau gimana, Mbak? Iya, memang karena datanya dari awal sudah dipisahkan, jadi memang pemisahan data itu bertujuan nanti biar analisisnya lebih mudah. Jadi analisisnya nanti disendirikan antara buku yang memuat tokoh laki-laki sepenuhnya dan yang memuat tokoh perempuan sepenuhnya. Jadi biar nggak ada keracuan data gitu maksudnya. Oke. Nah, nanti untuk mengetahui gender bias-nya itu gimana? Nah, itu saya masih belum kepikiran sih, Mem. Soalnya eh,
perkiraan saya masih sampai tahap representasi gender di dalamnya aja. Itu Hmm. mungkin nanti bisa saya pikirkan ulang. Itu judulnya soalnya kan gender bias ya. Padahal di situ kan sudah dipisahkan gitu loh. Maksudku, jadi itu yang aku masih memikirkan gimana caranya untuk mengetahui gender bias. Padahal di situ udah benar-benar dipisahkan antara teks laki-laki, which is tokohnya laki-laki, dan teks yang tokohnya perempuan. Nah, tapi nggak tahu sih, nanti kalau memang menemukan ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya sulit untuk menemukan, saranku, ya langsung aja. Gimana sih merepresentasikan di buku cerita ini, gimana merepresentasikan laki-laki atau anak laki-laki di cerita anak-anak dan anak perempuan di cerita cerita anak-anak kayak gini, kayak gitu aja menurutku. Kalau misalnya gender biasnya tidak terlihat, karena ya itu tadi alasannya kan aku mikirnya karena udah dipisahkan gitu. Kecuali kalau memang itu jadi satu, benar-benar jadi satu misalnya, ada nggak sih gender bias di buku Betty Azar? Misal kayak gitu. Nah, di situ kan kompleks dalam artian di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada contoh yang dia tokohnya laki-laki, contoh perempuan dan lain sebagainya. Which is akan ketahuan, kayak ternyata Betty Azar tuh ada juga loh gender bias yang menunjukkan bahwa bila mana dia menyebutkan pronoun laki-laki itu dia lekat atau kolokasinya dengan apa. Kalau perempuan itu dengan apa. Kalau laki-laki digambarkan sesuatu yang negatif misalnya. Kalau perempuan digambarkan sesuatu yang positif misalnya seperti itu. Karena ya campur dalam satu teks. Nah, karena ini jadi sudah terpisahkan, coba nanti difikirkan kembali gimana caranya untuk menemukan gender bias. Which is kalau misalnya sulit untuk menemukan gender biasnya, ya saranku ya bagaimana sih representasi itu dibuat dalam dalam teks yang tokohnya laki-laki maupun tokohnya perempuan gitu sih menurutku. Ya, baik, Mem. Saya juga Hmm. mau nanya, Mem. Ini kan Hmm. data yang sudah terkumpul itu 20 buku, 51 buku cerita anak. Semisal dengan data segini itu sudah mampu menjawab research question, apakah saya masih harus menambah data lagi atau gak apa-apa segini aja? Kalau memang adanya segitu ya nggak masalah, ya, itu yang dipakai. Jadi kan misalnya, oh saya mau pakai nih, di Kemendikbud itu memang banyak buku ya. Ada yang buku khusus anak SD, ada yang buku khusus anak SMP misalnya, ada yang khusus anak SMA. Nah, kalau limitasinya punya Mbak Ifat misalnya untuk anak SD dan yang didapat cuma 51 buku itu ya sudah, that is enough. Berarti memang limitasinya untuk itu dan segitu gitu. Nah, misal ya, bila mana gambar itu diperlukan untuk analisis sebenarnya sih menurutku tuh nggak masalah juga teman-teman. Selama kita bisa, which is misalnya gini, teksnya itu kita pakai korpus, kemudian gambarnya berarti kita pakai tools atau bidang ilmu yang lainnya itu menurutku juga nggak masalah. Kalau atau misalnya itu diperlukan gitu. Oke? Jadi yang Baik. tahu 51 ini cukup atau tidak tergantung limitasi. Kalau misal limitasinya memang untuk anak SD, ya cuman ada 51 ya sudah, berarti it's okay. Iya, Mem. Ya, sebenarnya ini soal data ini saya juga agak bingung sih karena eh, Hmm? di tahun yang berbeda itu ada juga buku untuk anak SD atau MI, tapi dia hasil dari terjemahan buku berbahasa asing gitu. Oke, ya enggak apa-apa, makanya limitasinya aja nanti yang diperjelas. Oh iya, baik, Mem. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan atau masukan? Mem, kalau Mem. misalnya kasusnya mau mencari gender bias gini, lebih baik pakai satu buku, misalnya satu buku novel gitu, atau banyak buku kayak gini, Mem? Kalau misal banyak buku enggak apa-apa sebenarnya. Jadi misal nih, saya mau meneliti artikel dalam majalah Kartini. Misal kayak gitu ya. Kan majalah Kartini itu kan jelas ya dalam artian ini akan tentang perempuan. Nah, gimana sih Kartini ini merepresentasikan seorang perempuan atau wanita dengan laki-laki apakah berbeda misal kayak gitu. Nah, berarti satu artikelnya nggak cuma satu aja nggak apa-apa gitu. Nah, dalam konteksnya Mbak Ifat ini kenapa kok saya bilang ini kalau gender bias dipisah kayak gitu akan mungkin berbeda ya, karena memang dipisah sama Mbak Ifat, makanya itu perlu dipertanyakan lagi. Tapi kalau misalnya tidak dipisah juga nggak masalah. Dalam artian nggak cuma satu data aja nggak apa-apa.
Ya, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ada artikel di majalah Kartini, ada 100 artikel, kan kalian mau mencari representasi kata laki-laki dan perempuan itu is okay, nggak apa-apa. Begitu. Jadi nggak cuma satu aja nggak masalah. Got it? Terima kasih. Oke, Mbak Tia. Saya Sama-sama. Yes, please. mau tanya, Mem. Silakan. Ya, Mem, untuk penelitian Mbak Ifat ini kan Mbak Ifat menggunakan kuali apa kuanti ya, Mem? Mbak Ifat, sorry, pertanyaannya ke Mbak Ifat dulu. Karena ini menggunakan linguistik korpus pakai dua-duanya, Mbak. Cuma memang kalau dari PPT ini memang belum kelihatan jelas si kuantitatifnya nanti gimana gitu. Makanya masih abu-abu. Nah, sekarang saya mau tanya, Mem. Kalau misalkan menggunakan mixed method gitu, Mem, apakah harus diberikan hipotesis dulu, Mem? Apakah juga harus dimasukkan asumsinya nanti seperti ini? Seperti yang kuanti ini gitu, Mem? Enggak. Jadi gini, ini kalau menurut pemahamanku ya teman-teman, sebenarnya banyak sih ahli yang mengatakan bahwa ketika kita menggunakan korpus linguistik, berarti penelitian kita itu secara otomatis mixed method. Gitu ya, Rek, ya. Sebagai orang yang belajar korpus. Tapi ada juga, jadi kalau dosen-dosen di S2 itu kadang tuh merasa bahwa linguistik korpus kita itu kan cuman simple ya. Kita menghitung frekuensi dan lain sebagainya itu kita menggunakan alat. Nah, alat yang menghitung secara otomatis. Jadi kita tidak menghitung statistikanya. Nah, jadi semua atau analisis frekuensi itu sudah keluar secara otomatis gitu loh. Nah, maka dari itu setelah itu baru dianalisis menggunakan kualitatif riset. Nah, ada beberapa dosen yang merasa bahwa ketika kita menggunakan alat dan frekuensi itu muncul secara otomatis dan kemudian kita banyak menggunakan kualitatif method, maka penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Nah, ada dosen atau ada ahli yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga ahli yang mengatakan bahwasanya ketika kita pure atau memang menggunakan korpus linguistik, secara otomatis kita akan menggunakan mixed method. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya, ketika saya menulis jurnal artikel, saya akan menggunakan mixed method. Tapi ketika mungkin nanti teman-teman melakukan ujian tesis, dan ada dua pendapat ya, antara pembimbing 1 dan pembimbing 2, misal pembimbing 1 ini bukannya kualitatif ya, dan memaksakan untuk kualitatif, ya oke, pakai aja langsung kualitatif. Kayak gitu. Tapi ketika nulis jurnal artikel, biasanya saya menggunakan metode itu mixed method. Kayak gitu, Rek. Jadi mana yang membuat nyaman, kita lihat konteksnya dulu. Jadi kalau misal konteksnya ujian di UNER misalnya, pembimbingmu batak untuk ya sini kualitatif atau minta sekali ini kualitatif karena memang kuantinya cuma seuprit misalnya, ya udah ikuti aja. Tapi ketika kita merujuk pada satu ahli korpus linguistik, sebenarnya ketika kita menggunakan korpus linguistik walaupun hasilnya itu spontan, langsung pakai alat dan itu langsung keluar, secara otomatis itu mixed method. Seperti itu, Mbak Restu. Berarti nanti untuk di artikelnya disebutkan ya, Mem, ya, ini menggunakan mixed method gitu. Untuk kuantinya menggunakan korpusnya, terus nanti untuk kualinya interpretasi kita dari data korpus gitu, Mem. Kalau dalam artikel itu sebenarnya kuanti dan kuali itu nggak terlalu penting sih. Oh, berarti nggak sebenarnya. Sebenarnya sih. Jadi nggak yang terlalu harus, oh ini seperti ini akan menggunakan mixed method, ini kualitatif dan sebagainya. Nggak terlalu. Jadi pada intinya metodenya seperti apa, metodenya akan menggunakan korpus linguistik dengan analisis, misalnya keyword analisis atau keyness analisis yang artinya apa dan sebagainya, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, kalau biasanya yang benar-benar detail untuk memasukkan kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan sebagainya itu ketika teman-teman mengerjakan tesis atau disertasi. Seperti itu. Tapi nggak ada masalah juga ketika teman-teman memasukkan, penelitian ini menggunakan mixed method, misalnya dalam jurnal artikel, itu juga tidak salah. Seperti itu, teman-teman. Baik, Mem. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada pertanyaan? Atau mungkin masukan?
Ke Mbak Ifat, saran saya Mbak Ifat ya itu tadi sih, coba difikirkan apakah ini nanti benar-benar akan gender bias. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa ya? Nanti di rumah setelah ini dicoba diutak-utak ketika saya melakukan kines analisis atau mencari keyword listnya, apa yang keluar, terus habis itu yang harus saya cari kolokasinya seperti apa. Seperti itu. Apakah nanti saya hanya membandingkan saja atau memang saya harus mencari gender biasnya? Nanti coba cek lagi data yang ada, kemudian hasilnya seperti apa. Oke? Baik, Mem. Berarti Mm-mm. misal nanti nggak mencari gender bias-nya, hanya memberikan gambaran saja, itu nggak apa-apa ya, Mem? It's okay sih sebenarnya. Jadi tapi nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kan preview studinya juga cukup banyak ya. Nanti bisa juga diulas dalam artian, oke, ketika tokohnya ini kebanyakan laki-laki, hasilnya seperti apa. Nah, mirip nggak sama preview study yang ada. Nyambung nggak sama preview study yang ada. Atau mungkin malah berbeda dengan preview study yang ada. Kenapa kok berbeda? Kalau misal sama, kenapa kok kira-kira sama? Seperti itu bisa disambung seperti itu juga. Jadi kalau misal tidak mencari gender bias-nya, nggak masalah. Berarti mencari bagaimana representasi eh, tokoh atau mungkin laki-laki dan perempuan, atau tokoh ya, tokoh laki-laki dan perempuan dalam cerita anak. Kayak gitu. Baik, Mem. Oke, thank you Mbak Ifat. Nanti setelah ini langsung diutek-utek ya. Iya, Baik, Mem. oke, good luck ya untuk final final risetnya. Oke, give applause tuh Mbak Ifat teman-teman. Oke, tepuk tangan virtual buat Mbak Ifat.